Apa jadinya jika Anda bisa menolong orang di masa lalu melalui sebuah panggilan telepon? Tapi yang Anda tidak ketahui adalah orang itu kelak akan menjadi seorang pembunuh berantai di masa depan. Itu adalah cerita dari film yang berjudul The Call tahun 2020. Bagaimanakah ketegangan dan plot twist yang ada di dalamnya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Seorang wanita bernama Seon pulang ke rumah lamanya yang ada di pedesaan. Dia kemudian bertemu dengan seorang penjual stroberi yang sudah dianggap sebagai paman sendiri bernama Sung Ho. Sung Ho kemudian mengantarkan Seon ke rumah lamanya. 집잖아. 따. 응? Tiba di rumah lamanya, dia mencoba mencari telepon rumah untuk menghubungi ponselnya yang hilang. Menggunakan telepon jadul tanpa kabel yang dia temukan, Seon mencoba menelpon ke nomornya. Tapi orang yang menemukan ponselnya malah meminta sejumlah uang jika ponselnya ingin dikembalikan dan langsung menutup panggilan. Tidak lama berselang, telepon itu kembali berdering. Kali ini Seon mendapatkan panggilan dari seorang wanita yang mengaku jika ibunya memang sudah gila. Si wanita mengira jika yang mengangkat panggilan adalah temannya yang bernama Sun Hee. Tapi setelah mengetahui yang mengangkatnya adalah orang lain, dia langsung menutup panggilannya. 뒤덮인 게 보이죠? 이게 Shin kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Seon sedang menjenguk ibunya yang menderita tumor otak. Setelah dokter mengatakan jika operasinya membutuhkan biaya yang besar dan resikonya juga tinggi, si ibu pun terlihat pasrah dengan takdirnya. Dia berpesan kepada Seon untuk menguburnya di sebelah mendiang suaminya. Mendengar hal itu, Seon langsung marah karena ayahnya meninggal akibat kesalahan ibunya. Kita belum dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 여보세요? Ketika kembali ke rumah, telepon tersebut kembali berdering. Kali ini si wanita kemarin kembali mengira jika yang mengangkat panggilan adalah Sun Hee. Dia berkata jika ibunya akan menghabisi dirinya. Dia meminta tolong pada Sun Hee untuk datang menolongnya. Dan anehnya alamat yang dia berikan adalah alamat rumah lamanya Seon. Malam harinya, Seon yang sedang tertidur terlihat memiliki bekas luka bakar di kakinya. Dia kemudian terbangun karena mendengar suara benda terjatuh. Setelah dicek, ternyata itu adalah foto keluarganya yang terjatuh. Seon kemudian mencoba untuk memasangnya kembali. Namun, Seon malah menemukan ruang bawah tanah di balik tembok tersebut. Karena penasaran, dia pun mencoba masuk ke ruangan tersebut. Di sana, dia melihat sebuah kursi dan menemukan sebuah buku harian dari tahun 1999. Dari buku itu ada sebuah foto yang terjatuh. Keesokan harinya, dia langsung bertanya pada Sung Ho apakah dia mengenal wanita di foto tersebut. Sung Ho yang sedang berada di kebun stroberinya hanya mengatakan jika wanita itu bernama Yong Suk dan terkesan menghindar saat ditanyai lebih lanjut. Pulang dari sana, anehnya dia melihat toko dengan nama Sun Hee yang namanya selalu disebut oleh wanita yang menelponnya. Di malam harinya, Seon yang masih penasaran dengan ruangan tersebut kembali dikejutkan dengan telepon yang berdering. Lagi-lagi wanita itu mengira jika yang mengangkat adalah Sun Hee. Kali ini si wanita terdengar sangat ketakutan karena ibunya ingin membakarnya. Sedangkan di tempat lain yang terlihat sama dengan rumahnya Seon, kita diperlihatkan dengan si wanita yang menelponnya. Di mana saat itu dia memang benar akan dibakar oleh ibunya. Dia yang mencoba melakukan perlawanan membuat apinya terjatuh pada tangga.
Dan kejadian aneh pun terjadi di mana tangga di rumah Seon sekarang seperti sedang terbakar. Apakah yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, si wanita kembali menelpon Seon dan masih menganggap jika itu adalah Sunhee. Seon yang mulai menyadari sesuatu kemudian mengatakan jika wanita itu adalah Yongsuk dari tahun 1999. Untuk membuktikan dugaannya, dia membaca kalimat dalam buku hariannya Yongsuk. Dan ketika dicek, apa yang dikatakan sama dengan yang ditulis oleh Yongsuk. Tapi Yongsuk merasa jika dia sedang diawasi. Seon kemudian mengatakan jika mereka berada di rumah yang sama namun dalam waktu yang berbeda, di mana Yongsuk berada di masa lalu sedangkan Seon berada di masa depan. Merasa tidak percaya, Seon kemudian mencari berita tentang kecelakaan pesawat yang akan terjadi malam ini pada masanya Yongsuk, tepatnya tanggal 18 November 1999. Dan benar saja pada malam harinya apa yang dikatakan oleh Seon benar terjadi, yang membuat Yongsuk mulai percaya jika Seon berasal dari masa depan. Mengetahui hal itu, Yongsuk kembali menelpon Seon. Dari sini mereka mulai membahas apa yang akan terjadi di masa depan, seperti munculnya ponsel pintar dan kemajuan teknologi lainnya. Mereka pun pelan-pelan mulai menjadi teman dekat, meskipun hanya mengobrol melalui telepon. Di sini Yongsuk sedikit curhat kepada Seon. Dia mengatakan jika ibunya melihat masa depannya yang sangat suram dan penuh kebrutalan. Selama ini Yongsuk dikurung dalam rumah tersebut dan tidak diizinkan keluar untuk bertemu dengan orang-orang. Faktanya wanita itu bukanlah ibu kandungnya karena ibu kandungnya Yongsuk sudah lama meninggal. Mendengar itu Seon balik curhat. Dia mengatakan jika ayahnya telah lama meninggal saat dia masih kecil dalam insiden kebakaran rumahnya. Dari sanalah Seon mendapatkan bekas lukanya. Alasan dia membenci ibunya karena penyebab rumahnya terbakar akibat sang ibu lupa mematikan gas. Sejak saat itu dia selalu menyalahkan ibunya sebagai penyebab sang ayah meninggal. Keesokan harinya sang ibu yang merupakan seorang dukun terlihat melepaskan semua jimat pada kamarnya Yongsuk. Karena hari itu dia akan kedatangan tamu yang ingin membeli rumah tersebut. Dan tebak siapakah tamu tersebut? 100평 정도 된다는 거죠? Ya, mereka adalah Seon yang masih kecil bersama ibu dan ayahnya. 저 방은 무슨 방이죠? Ketika si ibu meminta Yongsuk keluar, dia pun langsung menyadari jika anak kecil itu adalah Seon. Dengan antusias, dia langsung menelpon Seon dari masa depan. Kemudian dia memperdengarkan suara ayahnya yang masih hidup kepada Seon. Yang tentu saja mendengar suara ayahnya yang sangat dia cintai membuat Seon langsung menangis. Karena ingin membuat temannya bahagia, Yongsuk berniat untuk mencegah insiden kebakaran yang akan menewaskan ayahnya Seon. 않을까? Singkat waktu, tepat di hari insiden itu akan terjadi, Yongsuk diam-diam menyelinap keluar menuju ke alamat rumah yang diberikan oleh Seon. Yongsuk yang tiba tepat waktu di rumah Seon akhirnya berhasil mematikan kompor dan hal itu pun langsung merubah masa depan. Dengan ajaibnya, bekas luka pada kaki Seon langsung menghilang, begitu juga dengan realita di masa itu. Seketika rumah yang tadinya terlihat tidak terawat, kini berubah menjadi sangat bagus. Begitu juga dengan pakaian yang dikenakan oleh Seon.
Dia yang masih tidak percaya kemudian mencoba keluar. Dan terlihat sosok sang ibu yang sangat sehat dan tidak memiliki penyakit tumor. Namun saat melihat sang ayah yang kembali hidup, hal itu pun membuat Seon tidak kuasa menahan kesedihannya. 가 안으로 숨어 들어왔나 봐. 이거. Berkat pertolongan dari Yongsuk, dia pun tidak henti-hentinya berterima kasih kepadanya karena hidupnya sekarang telah berubah. Tidak lagi harus bekerja keras seperti sebelumnya, apalagi dia bisa kembali berkumpul dengan ayahnya. Setelah beberapa hari berlalu, Seon yang lebih fokus menghabiskan waktu bersama keluarganya mulai jarang mengangkat panggilan dari Yongsuk. Yongsuk yang merasa baru saja memiliki teman mulai merasa jika Seon telah melupakan dirinya. Hal itu pun membuat Yongsuk bersikap kasar dan memaki Seon. 아, 난 또 너 화난 줄 알고. Si ibu yang sempat mengambil telepon tersebut kemudian memperingati Seon untuk tidak berkomunikasi dengan Yongsuk atau Seon akan terluka. Di waktu bersamaan, si ibu sedang melakukan pengusiran energi negatif pada Yongsuk. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Yongsuk? Keesokan harinya, Seon yang khawatir dengan kondisi Yongsuk mencoba mencari informasinya di masa depan. Dalam pencariannya, Seon pun mendapatkan fakta jika dulu si ibu telah menghabisi Yongsuk saat melakukan pengusiran energi negatif untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan yang mengakibatkan si ibu harus dipenjara. Itu artinya Yongsuk adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Mengetahui fakta itu, Seon kemudian memberitahu Yongsuk jika malam itu sang ibu berniat untuk menghabisinya. Berkat informasi dari Seon, Yongsuk pun selamat dari serangan si ibu. Tapi mengejutkannya, dia justru berbalik menghabisi ibunya. Alasan sang ibu memilih untuk menghabisi Yongsuk karena dalam ramalannya dia melihat jika Yongsuk akan melakukan pembunuhan di masa depan. Setelahnya, Yongsuk kembali menghubungi Seon dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja, tapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kini dia pun bisa berkeliaran dengan bebas tanpa adanya kekangan dari sang ibu. Keesokan harinya, Sung Ho datang ke rumah Seon sambil membawa stroberinya. Dia pun disambut dengan ramah oleh keluarga Seon karena sudah dianggap keluarga sendiri. Sedangkan di masa lalu, Sung Ho yang masih polos juga mengantarkan stroberi ke rumahnya Yongsuk. Sung Ho kemudian diajak masuk ke dalam karena Yongsuk ingin meminta pendapat Sung Ho tentang pakaian yang baru saja dia beli. Selagi berganti pakaian, Sung Ho berniat menaruh stroberinya di dalam kulkas. Tapi dia malah menemukan banyak kantong plastik yang mengeluarkan bau tidak sedap. Ketika dia membuka salah satu kantong plastik tersebut, dan ternyata dalam kantong plastik tersebut terdapat potongan tubuh manusia karena faktanya Yongsuk telah memutilisa sang ibu. Yongsuk yang melihat Sung Ho telah mengetahui hal itu tanpa ragu langsung menghabisinya. Hal itu pun kembali merubah masa depan di mana keberadaan dari Sung Ho sama sekali tidak diketahui oleh orang tuanya Seon. 성호 아저씨가 누구야?
Dia yang pergi ke kantor polisi kemudian mendapatkan fakta jika Sung Ho telah lama dinyatakan meninggal akibat dihabisi oleh Yong Suk. Di masa lalu, Yong Suk didatangi oleh polisi untuk menanyakan Sung Ho yang dinyatakan telah menghilang. Dari keterangan yang diberikan oleh Yong Suk, salah satu polisi merasa curiga kepadanya. Tapi mereka terpaksa pergi karena tidak ada izin untuk menggeledah rumah orang. Di masa depan, Seon datang menemui Sun Hee untuk mencari informasi siapa Yong Suk sebenarnya. Dari pengakuannya Sun Hee, ternyata Yong Suk memanglah orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Awalnya dia memang terlihat baik. Bahkan Sun Hee mendapatkan bekas luka parah akibat ulahnya Yong Suk. Beruntung dia diselamatkan oleh sang ibu. Jika tidak, pasti Sun Hee telah lama meninggal. Artinya, pilihan sang ibu untuk menghabisi Yong Suk adalah pilihan yang tepat. Karena di masa depan dia akan menjadi sosok monster. Ketika Seon kembali dihubungi oleh Yong Suk, dia langsung bertanya apakah Yong Suk adalah pelaku yang telah menghabisi ibunya dan paman Sung Ho. Seon berkata seperti itu karena dia telah menemukan berita di masa lalu di mana Yong Suk yang menjadi pembunuh berantai berhasil ditangkap polisi dan dihukum seumur hidup. Mendengar hal itu, Yong Suk kemudian menyuruh Seon untuk mencari tahu bagaimana polisi bisa menangkapnya. Seon yang masih syok hanya bisa diam dan menutup teleponnya. Dia pun baru menyadari telah membantu orang yang kelak akan menjadi psikopat berdarah dingin di masa depan. Beberapa hari kemudian, Yong Suk kedatangan tamu yang tidak lain adalah Seon kecil dan sang ayah yang ingin bertemu ibunya Yong Suk terkait penjualan rumah. Karena Seon tidak lagi mengangkat panggilannya, dia pun menggunakan momen ini untuk mengancam Seon di masa depan. Dan tebak apa yang akan Yong Suk lakukan. 들어와 계세요. 가만히 좀 있어. Ya, dia pun tanpa ragu langsung menghabisi ayahnya Seon di masa lalu. Hal itu pun kembali merubah masa depan, di mana Seon yang sedang bersama sang ayah harus kembali menerima kenyataan pahit setelah ayahnya kembali menghilang. 성공. Seon yang tahu jika semua ini adalah ulah dari Yong Suk langsung berlari pulang. Tapi kondisi rumahnya sekarang telah berbeda karena terlihat rumah itu seperti sudah lama tidak dirawat. Di sana dia kembali mendapatkan panggilan dari Yong Suk. Dia langsung mengancam Seon untuk segera mencari tahu bagaimana polisi bisa menangkapnya. Karena jika tidak, maka dia akan menghabisi Seon kecil yang otomatis akan membuat dirinya di masa depan langsung menghilang. Seon kemudian memiliki sebuah ide untuk mencari berita tentang kecelakaan yang terjadi di dekat rumahnya di tanggal yang sama. Setelah menemukannya, dia mengatakan jika polisi bisa menangkap Yong Suk karena pisau yang dia gunakan untuk menghabisi orang berhasil ditemukan oleh polisi. Dia kemudian sengaja mengarahkan Yong Suk ke suatu tempat di mana tempat itu akan terjadi insiden ledakan yang menyebabkan kebakaran, dengan harapan dia bisa menghabisi Yong Suk. Ketika Yong Suk tiba di tempat yang dimaksud, apesnya keberuntungan masih berpihak kepadanya. Karena tepat sesaat sebelum tempat itu meledak, dia sedang berada di luar, yang membuatnya hanya mendapatkan beberapa luka kecil.
Seon yang kembali dihubungi oleh Yongsuk langsung ketar-ketir karena rencananya telah gagal. Sementara itu, Yongsuk yang murka karena telah dibohongi langsung menyiramkan air mendidih pada tubuh Seon kecil. Hal itu pun langsung membuat Seon di masa depan kesakitan dan mendapatkan bekas luka bakar pada tubuhnya. Di sini sebuah plot twist kemudian terjadi. Yongsuk kemudian memberitahukan sebuah fakta pada Seon, di mana saat insiden kebakaran yang akan merenggut ayahnya, ternyata ibunya sudah mematikan kompor sebelum pergi. Justru dia sendirilah yang kembali menyalakan kompornya dan terjadilah insiden tersebut. Seon di masa depan yang mendengar itu seketika langsung merasa hancur karena selama ini telah membenci dan menyalahkan ibunya. Padahal dia sendirilah penyebab kematian ayahnya. Karena tidak ingin ibunya juga dihabisi, Seon langsung memecahkan kaca kantor polisi untuk mencari informasi bagaimana Yongsuk bisa ditangkap. Dari catatan kepolisian, dia menemukan jika pisau yang dia buang telah ditemukan oleh seorang pemulung. Setelah diberitahu oleh Seon, akhirnya Yongsuk berhasil mengambil kembali pisaunya setelah menghabisi si kakek pemulung. Sementara itu, di masa lalu, ibunya Seon melaporkan jika suami dan anaknya belum juga kembali setelah berkunjung ke rumahnya Yongsuk. Mendengar itu, si polisi yang kemarin menaruh curiga pada Yongsuk bersedia menemani si ibu ke rumahnya Yongsuk. Karena Yongsuk berhasil mengambil kembali pisaunya, otomatis hal itu telah merubah masa depan, di mana dia tidak jadi dipenjara dan masih terus berkeliaran. Tempat Seon pun kemudian berubah dan dipenuhi dengan lemari es, yang kemungkinan besar berisi potongan tubuh para korban Yongsuk berikutnya. Dia yang berlari keluar melihat dalam catatan polisi jika si ibu akan menggunakan telepon jadul di rumahnya Yongsuk. Tapi saat akan mencari teleponnya, Seon belum menyadari jika Yongsuk tua yang masih hidup di masa depan sudah menghubungi dirinya sendiri di masa lalu. Sementara itu, si polisi dan si ibu juga sudah berada di rumahnya Yongsuk. Si ibu yang menemukan jepit rambut anaknya semakin yakin jika putrinya masih ada di rumah tersebut. Sesuai catatan polisi, akhirnya si ibu menggunakan telepon jadul tersebut. Bertepatan, Seon di masa depan juga berhasil menemukan teleponnya. Ketika panggilan terhubung, Seon langsung menyuruh ibunya keluar dari rumah tersebut. Tapi semuanya sudah terlambat. Yongsuk yang sudah diperingatkan oleh dirinya di masa depan langsung menghabisi si polisi. Di masa depan, akhirnya Seon bertemu dengan Yongsuk yang sudah tua. Seon pun berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali telepon itu dari Yongsuk. Setelah berhasil merebut teleponnya, Seon yang kakinya pengkor akibat tertusuk pecahan kaca berusaha lari dari kejaran Yongsuk. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh ibunya. Di masa lalu, si ibu yang kembali menelpon langsung disuruh oleh Seon untuk mencari benda yang sekiranya bisa digunakan untuk melawan. Tapi dengan liciknya, Yongsuk di masa lalu menggunakan Seon kecil sebagai umpan. Mendengar suara putrinya, si ibu pun dengan polosnya langsung membuka pintu. Meskipun telah terkena tebasan, dengan kekuatan sang ibu, dia pun mencoba melakukan perlawanan pada Yongsuk demi melindungi Seon kecil. Di detik-detik terakhir, si ibu dengan nekat mendorong Yongsuk yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh dari lantai 2.
Hal itu pun membuat Yongsuk di masa depan langsung menghilang. Untuk memastikan apakah ibunya masih hidup, dia pun kembali ke rumah sakit dan lanjut menuju ke pemakaman. Ketika dia bersedih karena menganggap ibunya telah tewas, dia pun langsung bahagia setelah ibunya kemudian datang menemuinya. Terlihat si ibu memiliki bekas luka akibat melawan Yongsuk di masa lalu. 아직도 먹여줘야 어떻게 해. Tapi sesuatu yang aneh pun kembali terjadi saat keberadaan si ibu tiba-tiba menghilang dan Yongsuk di masa lalu ternyata masih hidup. Endingnya pun kembali berubah di mana Seon sedang disekap dan film pun sudah berakhir. Apakah kalian bingung? Sama guys, sepertinya ending film ini sengaja dibuat agar kita berteori sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita seringkali menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi jika kita bisa bijak dalam menyikapinya, justru apa yang telah terjadi di masa lalu bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan kuat di masa depan. Terkadang apa yang sudah terjadi memang seharusnya terjadi mengikuti kehendak Tuhan. Itu. Konnichiwa.